Oke, nama kakak adalah Nur Fadilah. Kakak di sini sebagai mudabir TK dan sekaligus musyrifah di Hujra Sumaya. Dan ulun yang terakhir, nama ulun adalah Kusyafira sebagai mudabirah SMP TQ. Salam dulu, salam lah, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai mic, Kak? Tuh, 2, 3. Hai semua, mari dengarkan presentasi karya kami. Kami dari kelompok Rusda, cerdas hebat itulah kami. Rusda, cerdas hebat berprestasi. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Salam serta salam tak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baik, sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Syafira sebagai moderator pada hari ini. Di sebelah saya ada Kak Dela sebagai notulen. Notulen itu adalah penyimpul pada presentasi hari ini. Di sebelahnya lagi ada Akila dari kelas 8. Sebelahnya lagi, ya maaf, 9. Mas 9. Di sebelahnya lagi ada Tiara dari kelas 10 SMA. Sebelahnya lagi ada Lutfia dari kelas 7 dan di sebelahnya lagi ada Salma dari kelas 8. Kami dari kelompok Rusda. Ada yang tahu nggak apa itu artinya Rusda? Tidak ada yang tahu. Rusda itu akar katanya dari Rosyid. Rosyid siapa yang tahu artinya? Apa tadi, cerdas. Oke. Jadi kelompok kami namanya Rusda yang berarti cerdas. Sekarang ulun mau nanya lagi. Bagaimana kira-kira menjadikan diri kita itu menjadi seorang yang cerdas? Apa kira-kira? Belajar. Apalagi? Ada yang lebih tepat? Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran itu bisa membuat kita menjadi cerdas. Siapa orang yang mendengarkan Quran, yang membaca Quran, terus yang mengartikan Quran, memaknai Quran, memurojaah Quran, memurojaah hafalannya, terus mengajarkan, ya itu merupakan orang yang cerdas. Berarti kita harus selalu bersama dengan Al-Quran. Baik, langsung saja ayat Quran kali ini kami akan menyampaikan
Jadi judulnya pada kali ini tentang meneladani kisah istrinya Nabi Musa. Pada ayat kali ini kami akan menjelaskan, mempresentasikan tentang surah Al-Qasas ayat 25 yang berbunyi. Ya, siapa yang mau membacakan ayat di sini? Boleh tunjuk tangannya? Yang mau membacakan ayat di sini? Ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'i qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Artinya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan kemalu-maluan. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Baik, pada penjelasan selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman kita. Tahulah buhan pian siapa Sahpura tuh? Sahpura tuh bininya Nabi. Tahulah Nabi siapa Sahpura tuh? Jadi Sahpura tuh anaknya siapa ya? Anaknya Nabi Syuaib, tapi ada beberapa pendapat yang menyatakan kalau itu lain. Karena pertemuan Nabi Syuaib dan Nabi Musa itu jauh benar. Jadi anggapannya anak syekh kan itulah. Jadi Sahpura nih biniannya nih nya penyupan, nya santun, nya pendidikan juga. Lawan inya juga kuat. Jadi kita tuh harus kayak inya juga lah. Nah, jadi akan dilanjutkan dengan Kakak Pira. Baik, terima kasih kepada Salma telah menjelaskan siapakah itu Sofura tadi. Sekarang akan dilanjutkan oleh Akila pembahasan selanjutnya. Ya, dipersilahkan.
Dari Abu As-Su'ud rahimahullah berkata, dari ayat tersebut menjelaskan sedikit dari akhlaknya Safura. Safura berjalan dari beliau berkata, Safura tidak berjalan berjingkar-jingkar. Maksudnya tuh kada yang heboh kayak biasa saja berjalannya. Kemudian dari Ibnu Katsir radhiyallahu an juga berkata, ketika Safura mendatangi Nabi Musa, ia menutupi wajahnya dengan pakaian karena malu, karena mereka berdua baru bertemu dan tidak ada kaitan apapun di antara mereka berdua, makanya Safura menutupi wajahnya. Dan ketika menyampaikan undangan dari ayahnya, Safura berpenampilan dengan santun dan juga bersih. Tutur kata Safura pun jelas, tanpa ada ragu dan bahasa yang sangat singkat. Ini bukti bahwa Safura memiliki fitrah yang bersih. Yang bersih juga berpendidikan lurus. Ia juga adalah wanita yang terpercaya dan teguh. Dia tidak tergoda ketika mendatangi Nabi Musa. Dan Safura pun berbicara seperlunya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Inilah yang membuat diri Safura dikatakan wanita yang suci, bersih, berpendidikan yang betul-betul sempurna, dan etika yang bersih. Jadi Safura adalah wanita yang berakhlak mulia atau terpuji. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa bercerita. Artinya. Sekian dari Ulun Akila, akan dilanjut oleh Kakak Tiara. Selanjutnya, di sini Tiara akan menceritakan kisah Safura istri Nabi Musa dalam riwayat Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawi Maknawi jilid 6 mencoba menjelaskan relasi tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Rumi memandang Safura sebagai seorang perempuan yang memiliki kematangan intelektual maupun spiritual. Karena melalui pertemuan singkat dengan Nabi Musa, ia mampu menganalisa dan membuat keputusan yang tepat sehingga terjadilah pertemuan antara Nabi Musa dan ayahnya. Lebih dari itu, menurut Rumi, Safura adalah sahabat dan partner Nabi Musa yang selalu menemaninya dalam mengemban amanat kenabian. Sebagaimana peran Khadijah yang selalu hadir pada masa-masa tersulit Nabi Muhammad SAW. Safura juga menjadi orang pertama yang menjadi saksi kenabian Musa alaihissalam. Bahkan konon terdapat cerita ia harus kehilangan penglihatannya karena kuatnya pancaran cahaya ilahi yang terpantul dalam diri Nabi Musa. Mungkin cerita ini akan dilanjut oleh Lutfi.
Di sini ulun akan melanjutkan sambungan cerita dari Kakak Tiara. Jadi, Rumi menyampaikan lanjutan kisah ini dalam Mastawi jilid 6, bait 3087 sampai 3088. Terdapat cerita bahwa seorang perempuan yang bertanya kepada Sapura, apakah Anda menyesal karena telah kehilangan penglihatan? Sapura menjawab, sama sekali tidak. Yang membuatku sedih, andai saja aku punya 1000 mata, hingga dapat kuhadiahkan seluruhnya pada cahaya kenabian Musa alaihissalam. Tentu maksud syair tersebut bukan dalam konteks kepasrahan buta seorang istri kepada suaminya. Dalam hal ini, Rumi menempatkan Sapura sebagai hamba Tuhan yang mempersembahkan totalitas kecintaannya. Sebuah pilihan yang dilandasi oleh kesadaran transendental, yaitu cinta ilahiyah. Teks tersebut tidak mengarah pada pribadi Musa, namun status kenabian yang berrelasi langsung dengan ketuhanan. Sehingga di sini baik posisi Nabi Musa maupun Sapura sama-sama sebagai makhluk spiritual di hadapan Tuhan. Dalam lanjutan bait Matsnawi, Sapura kembali berikrar, mataku memang tak lagi dapat memandang rembulan, tapi cahaya rembulan yang sesungguhnya telah hadir dalam jiwaku. Inilah puncak pencapaian yang menjadi tujuan akhir para pejalan. Cinta yang melampaui batas, keindahan fisik dan lahirlah dengan mata batin inilah. Sapura sedang mendemonstrasikan makna keindahan yang sesungguhnya. Rumi mengakhiri cerita Sapura ini dengan sebuah bait indah, Masnawi jilid 6, 3104, yaitu ketampanan Yusuf telah mengantar ke penjara, namun makrifat dan ilmu yang kembali melangitkannya. Dalam puisi ini dijelaskan dua makna keindahan. Keindahan lahirlah yang meskipun dapat menjadi perantara pada keindahan sejati, tapi tak jarang malah menggelincirkan manusia. Sementara keindahan sejati yaitu intelektualitas dan spiritualitas akan mengantarkan manusia pada jalan ilahiyah. Sekian akan dilanjutkan oleh Kak Dela. Oke, sudah kita dengarkan bersama kisah dari istri Nabi Musa ini, yaitu Sapura. Nah, dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Sapura ini bahwa kita dapat mengambil sifat-sifat atau meneladani atau mengikuti sifat dari Sapura ini, yaitu memiliki sifat pemalu, santun, dan berpendidikan. Nah, maksud pemalu bagaimana? Kita sebagai wanita pada notabene harus memiliki rasa malu, karena rasa malu itu adalah sifatnya wanita, dan wanita juga harus memiliki pendidikan. Memiliki pendidikan. Nah, bisa kita lihat bahwa Sapura ini selalu setia menemani Nabi Musa dan selalu bisa membantu Nabi Musa dalam masa-masa yang tersulit. Sekian dari presentasi kami hari ini. Selanjutnya, jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan. Baik, bagaimana teman-teman presentasi tadi? Apakah kalian paham yang disampaikan teman-teman yang di depan tadi? Namun jika ada yang belum paham, sekarang ulun buka sesi pertanyaan. Jadi sesi pertanyaan ini ulun buka dalam 2 sesi. Sesi pertama itu ada 5 penanya. Sesi yang kedua ada 5 penanya juga. Jadi di mana nanti setiap sesinya kami kumpulkan dulu pertanyaannya, baru akan kelompok Rusda ini menjawabnya. Ya, untuk sesi pertama pertanyaan sesi pertama ulun buka. Jadi siapa yang mau bertanya silahkan angkat tangan.
perkenalkan namanya dan dari kelompok apa. Ya, silahkan. Ya, Pian kah? Mau bertanya? Ya, Nadia? Ya, boleh perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Nadia Amalia dari kelompok 5. Ulun hendak bertakun, maksudnya Safura tadi mendatangi Nabi Musa tuh disuruh ayahnya gasan disuruh abahnya itu gasan apa kayak itu? Amanah abahnya gasan menyuruh Nabi Musa mendatangi abahnya tadi itu, atau kayak apa kayak itu? Kalau paham, maaf, hendak bertakun gitu. Ada aninya kakak, ada pulpennya kak. Catat. Safura tadi, Safura. Safura ayahnya tadi jadi Ya, terima kasih kepada Nadia atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Oke. Pertanyaannya akan kami kumpulkan dulu ya. Sekarang tersisa 4 penanya lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Ya, Pian dulu. Taskia kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Lulu dari perwakilan kelompok 6 ingin mengajukan pertanyaan. Oke, apa caranya supaya kita mencontoh sikap lawan sifat Safura istri Nabi Musa? Sekian, terima kasih. Nadia kali lagi. Ini apa? Dan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Nadia, perwakilan dari kelompok 12. Untuk bertakun, kan Safura ini istri Nabi Musa. Bagian sini ini bisi keturunan lah. Keturunan Musa dan Safura. Oke, ya sini bentar. Ya sini dulu. Kakak Kaiman. Bro. Sebentar. Sudah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang tadi dari ini ya, dari kelas 7 tadi ya. Siapa tadi yang mau bertanya? Taskia jadi. Ada, kali jadi. Ya. Pian kah?
Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Rahimah, perwakilan dari kelompok 13. Izin bertanya kakak, kan Safura memiliki sifat malu. Apa yang dimaksud sifat malu? Apa contoh sifat malu yang dimiliki Safura? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang tersisa satu penanya lagi. Siapa yang mau nanya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fira yang telah mempersilahkan saya. Jadi saudari tadi mengatakan bahwa perempuan harus memiliki rasa malu dan memiliki rasa berpendidikan atau berpengetahuan. Jadi pertanyaannya adalah seputar rasa malu. Nah, apakah rasa malu tersebut bersifat menyeluruh? Atau mungkin rasa malu tersebut dibagi juga. Apakah ada sifat malu yang dianjurkan untuk perempuan atau ada juga sifat malu yang tidak dianjurkan untuk perempuan, saudari? Terima kasih. Terima kasih banyak atas 5 pertanyaan tadi. Nah, sekarang izinkan kami menjawab pertanyaan dulu. 10 menit, sekitar 10 menit kami kumpulkan dulu jawaban-jawabannya. Setelah itu akan kami sampaikan kembali di sini. Sudah yuk Kak, berapa menit sih? Sudah ini. Iyalah, buat kita simpulkan Terakhir nih berarti ya, Kak? kita sebagai wanita haruslah menjaga pandangan. Menjaga Ini ada namanya, ada nama-namanya. Ada, bisa ada Kak. Kelompok berapa tadi nomor 1 nih? Oke, di sini kakak akan menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Safura disuruh apa untuk menemui Nabi Musa? Sebetulnya Safura dan Nabi Musa ini Safura tidak menjumpai Nabi Musa, tapi lebih tepatnya itu berjumpa. Dan kisah ini juga terdapat pada Quran surah Al-Qasas, ayat 23 dan 24. Jadi ayat Quran ini mengisahkan bahwa Safura dan saudarinya ingin meminumkan ternaknya, tapi tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum jadi ada pengembala lain yang ingin meminumkan ternak-ternaknya. Jadi si Safura dan saudarinya ini tidak sempat untuk meminumkan ternak-ternaknya. Jadi datanglah Nabi Musa untuk menolong. Nah, dari situlah berjumpanya Nabi Musa dan Safura. Itu saja jawaban kakak untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya akan
disambungkan oleh yang lain. Lanjut ya Kak. Cara mencontohnya siapa nih? Salma kah? Keturunan Nabi Musa dan Sapura digaungkan keturunannya. Ya. Dan keturunannya. Keturunannya apa? Sebenarnya Nabi Musa itu tidak punya keturunan. Bu ada. Jelasnya sebenarnya menurut riwayat tidak ada penjelasan tentang penjelasan tapi tidak ada. Baik. Bagaimana Nadia? Jawabannya udah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Ya, sekarang akan kita jawab pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh teman kita Salma. Ya, silakan. Ya. Mana tadi Kak Andi? Sini Kak. Ini kah? Ini apa? Menjaga dirinya dan jadi dapat kita simpulkan bahwa kita. Ini apa? Kak, ini apa Kak? Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai perempuan harus menjaga pandangan, menjaga diri terhadap lawan jenis kayak gitu tidak. Ya. Kenapa ulut? Udah mau 4 kakak. Pertanyaan siapa ini kakak? Jadi rasa malunya Sapura ini muncul ketika ia bertemu lawan jenis. Jadi kita juga dapat mempraktekkan kalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada lelakian tuh jaga pandangan, jaga diri. Kalau kamu menunduk aja kah? Jangan jingkrak-jingkrak, heboh serongan, kayak itu, jangan. Jadi kita tuh harus mencontohi Sapura. Ia menjaga pandangannya, ia menjaga dirinya. Jadi pertanyaan ketiga akan dilanjutkan kepada teman-teman. Ketiga siapa pintar? Ketiga siapa Kak? Tiara. Si Pin kah? Bukan Tiara Kak. Tiara. Katanya apa? Ya, seperti itu tadi Lulu. Sudah jelas? Sudah. Ya, untuk pertanyaan ketiga, tadi dari siapa ya? Pertanyaan ketiga. Maaf, tadi dari siapa? Pertanyaan ketiga tadi? Oh, Nadia. Ya, pertanyaan Nadia nanti akan dibacakan oleh oleh Tiara. Ya, dipersilahkan. Keturunan Nabi Musa dan Sapura. Sebetulnya dalam riwayat tidak ada yang menyatakan siapa anak Nabi Musa dan Sapura. Tapi ada satu riwayat yang menyatakan pasangan ini melahirkan keturunan yang salah satu dari anak keturunannya ialah Nabi Isa yang juga menerima wahyu dan membawa agama Nasrani. Ya. Nabi Isa lah turunannya.
Pertanyaan 4 nih. Apa contoh sifat malunya Safura? Itu malu-malu. Dalil ketiga. Bukan, dalil ketiga ya? Mana Kak? Bukan. Safura menutupi dalam pakaian yang sangat lengkap. Contoh loh. Ya, contoh sifat malunya Safura ya. Siapa? Pia kah? Pia lawan Akila berarti lah 4 lawan 5. Gila Kak? Gila Kak? 5-nya udah? Belum kah? Ya, Nadia tadi ya. Gimana Nadia? Sudah paham? Oke. Sekarang pertanyaan dari Rahimah tadi ya, pertanyaan yang keempat ya. Ya. Siapa Kak? Nih, Kak Ulun Kak. Nah. contoh pertanyaan pertama. Sifat malu Ulun bikin Kak Ai. Gila Kak sekalian. Bikin aku 5. Safura Menutup menutup wajah. wajah dalam pakaian sangat malu karena Pertanyaan tadi. Ya, sekarang Ulun mau menjawab pertanyaan dari Rohimah tadi. Pertanyaannya adalah cara Sofiah menutup itu ya, Safura, maaf. Cara Safura tadi ya menutup kemaluan, menutup malunya ya, gitu ya tadi pertanyaannya. Nah, jadi Safura itu menutup wajahnya dengan pakaian karena ia sangat malu. Makanya dia itu dijuluki sebagai pemalu tadi ya. Terus karena ketika itu menutup wajah tidak diwajibkan kepadanya. Gimana Rohimah? Jelas? Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang terakhir di sesi pertama ya. Akan dijawab oleh karena terdapat kejanggalan dikarenakan kami tidak bisa menjawabnya. Jadi pertanyaan kelima tadi dari Kak Izi, mohon maaf banget ya Kak ya. Pertanyaan itu kami tidak bisa menjawab. Jadi pertanyaannya kami skip dulu. Ya, boleh Kak. Tadi pertanyaannya, adakah malu yang dianjurkan dan adakah malu yang tidak dianjurkan? Malu yang tidak dianjurkan, misalnya malu untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan, malu menasehati teman, menasehati orang tua jika mereka melakukan maksiat dan keburukan, malu ketika berbicara yang tidak benar, malu ketika berbicara yang tidak bermanfaat, dan malu yang dianjurkan ialah malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin yang kakak dengar dari Abi itu ketika tidur tidak pernah menggunakan celana di atas lutut karena Abi malu kepada Allah. Tidak hanya itu, malu yang dianjurkan yaitu malu tidak sholat, malu tidak berpuasa, malu tidak menutup aurat.
dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jadi memang fitrah wanita adalah pemalu, tapi ada malu yang dianjurkan, yaitu malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Ana atas bantuan jawabannya tadi ya. Sekarang langsung saja Ulun buka sesi yang kedua. Ada 5 penanya lagi ya. Ya, bagi yang mau bertanya lagi silahkan, boleh angkat tangannya. Adakah yang mau bertanya lagi? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkia Kamila. Saya dari kelompok 21 ingin bertanya. Tadi kan Nabi Musa punya 2 istri. Nah, istri satunya Nabi Musa mempunyai 2 istri. Nah, yang satunya kan Syafuro, yang satunya lagi siapa? Ya, itu aja sekian. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Adakah yang mau bertanya lagi? Tersisa 4 pertanyaan. Pian. Ya. Siapa? Tahu gue apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Rona Rahmadini, perwakilan dari kelompok 14, ingin bertanya. Kan hikmah yang kita ambil dari istri Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam adalah alaihi salam adalah pemalu dan berpendidikan. Apakah ada sifat selain itu yang bisa kita ambil dari istri Nabi Musa alaihi salam? Terima kasih atas pertanyaannya. Tersisa 3 penanya lagi. Siapa yang mau bertanya? Tersisa 3. Ya, perwakilan kelompok yang belum nanya tadi boleh. Tolong. Estafet. Yeay, semangat. Maju sini. Mana bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Kuinsa dari kelompok 11 ingin bertanya, bagaimanakah caranya kita menumbuhkan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Berapa sudah, Kak? Berapa udah? 3, 4.
45 lagi. Ya, tersisa 2 penanya lagi. Adakah yang mau bertanya lagi? Boleh Kak? Boleh. Oh iya Kakak. Kak, sebentar Kak, ulun minjam itu aja ini. Sebentar, pinjam. Kak Izi, boleh minjam mic-nya sebentar Kak? Ini. Ya, mohon maaf Kak Izi, dikarenakan satu kelompok itu satu pertanyaan, jadi kita berikan kesempatan kepada kelompok yang lain lagi untuk bertanya. Mohon maaf ya Kak ya. Ya, bisa. Bujurnya itu kan ditanyakan. Oh, jangan. Bujurnya nama lengkap, jadi tak gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ulun Irfan Fitria dari perwakilan dari kelompok 10. Apakah ada nama lengkap dari Safura? Nama lengkap Safura. Apa bedanya Safura dan Safira? Sekian, terima kasih. Ada lagi? Biar nggak? Satu lagi penanya. Terima kasih, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa Safura oh my god. Jadi kayak ini Umi, tadi dijelaskan bahwa Safura ketika mendatangi Nabi Musa menutup mukanya karena adanya rasa malu yang sangat malu di dalam dirinya. Dan apakah kita sebagai wanita yang memiliki rasa malu seperti Safura ketika bertemu dengan lelaki ajnabi harus menutup muka seperti Safura? Dan apakah penutup muka yang sekarang disebut sebagai cadar itu asal mulanya dari Safura? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para penanya. Sekarang kami akan menjawabnya dalam 10 menit. Ya, akan kami kumpulkan dulu pertanyaannya. Terima kasih. Oleh Lutfia. Di sini Ulun akan menjawabkan pertanyaan dari Taskia Kamila. Jadi dalam riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Musa memiliki 2 istri. Yang pertama Safura dan yang kedua Laia. Sekian, terima kasih. Laia. Jelas? Jawabannya jelas. Nomor 2 tadi. Apa dikit? Kakak akan menjawabkan pertanyaan yang nomor 2. Tadi hikmah dari kisah Safura. Kan Safura tadi sifatnya pemalu, santun dan berpendidikan.
Sifat dan pertanyaannya, sifat lain dari Safura yang dapat kita ambil yaitu pada masa kenabian Nabi Musa, Safura ini selalu setia kepada Nabi Musa. Jadi intinya sifat Safura yang bisa kita ambil yaitu setia. Safura selalu menemani Nabi Musa dalam masa kenabian, selalu menemani Nabi Musa dalam masa-masa kesulitan. Jelas? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 kami skip dulu ya. Kami akan menjawabkan pertanyaan yang nomor 4 akan dijawab oleh Tiara. Tadi sudah pengen makan lo kata-katanya lo. Menurut riwayat, Kan kisah-kisah dari riwayat. tidak ada yang Menurut salah satu riwayat tidak ada yang menjelaskan. Tidak ada yang menjelaskan atau menyebutkan spesifik. Nah, bahu. Pian nomor 4 lo. Oh iya tadi sudah lo nomor 3 lo. Pian Nah, dalam riwayat tidak ada yang mengatakan nama lengkap Safura. Tapi Safura bisa juga dipanggil Syafuriyah. Ya. Syafuriyah. Jelas untuk jawaban pertanyaan nomor 4. Jelas? Pian lagi lah. Oke, kami akan menjawabkan pertanyaan yang ketiga, akan dijawabkan oleh Salma. Di situlah. Berdiri. Berdiri. Kada kayak ini ya, kada apa-apa. Ini. Pian kok bahasakannya lo. Jelaskan. Bacakan lo dan jelaskan. Apa soalnya? Jika kita Dari siapa? Dari siapa ini? Itu dari kelompok 21 dari kelompok 4 ini kelompok 11. Siapa kakak tadi? Net. Bawa aja kak. Bawa aja nih nomor 5 lagi. Jadi cara menumbuhkan rasa malu itu ialah meninggalkan segalanya yang dilarang oleh Allah. Jadi kita tuh supaya bisa malu tuh kita tuh harus meninggalkan yang dilarang Allah. Misalnya kita mengerjakan kada supanlah kita lawan Allah. Jadi intinya kita tuh menjauhi larangan-larangan Allah supaya menumbuhkan rasa malu. Sekian dari dulu. Kira kan ada orang kepikir Menutup muka, ketemu dengan lawan jenis itu harus menutup muka. Apa sih ada juga di sini? Sadar. Artinya apakah cadar itu berasal dari Sabria? Apakah saya itu sadar kepada sadarnya? Oke, kakak akan menjawabkan pertanyaan yang nomor 5. Tadi pertanyaannya, apakah jika bertemu lawan jenis itu harus menutup muka? Sebetulnya tidak harus menutup muka, tapi lebih menjaga pandangan. Pandangan kita, mata kita dijaga ketika bertemu dengan lawan jenis. Dan
masalah cadar. Apakah cadar ini berasal dari kisah Safura ini? Karena tadi kan Safura menutup muka ketika bertemu Nabi Musa. Sebetulnya tidak ada kisah yang menjelaskan tentang itu, tapi pendapat yang terkenal, cadar ini berasal dari orang-orang suku Tawarik yang hidup sebagai pengembara di padang Sahara. Karena kan padang Sahara itu panas, jadi orang-orang di sana memakai cadar. Nah, dari situlah munculnya cadar. Sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mbak izin menyanggah jawaban dari boleh menyanggah, bagus. Tadi di sesi pertama itu ada yang bertanya, apakah Safura memiliki keturunan dengan Nabi Musa? Dan tadi katanya tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu, yaitu ada yang meriwayatkan Nabi Musa dengan Safura itu memiliki anak, yaitu Nabi Isa. Sedangkan di dalam surah Maryam ayat 19 sampai 20 itu telah dijelaskan bahwa Nabi Musa itu adalah utusan, kata Jibril. Dan kata Maryam bahwa tidak mungkin aku melahirkan seorang anak laki-laki sedangkan aku tidak menikah dan aku bukanlah pezina. Kayak apa itu Kak tanggapannya? Kan tadi jawaban Bu Harbian, Safura dan Nabi Musa itu memiliki anak Isa, sedangkan Isa itu ada dalilnya, Maryam surah 19 sampai 20. Terima kasih. Ya. Sebetulnya Nabi Isa itu bukan anak, tapi lebih tepatnya salah satu anak dari pasangan Nabi Musa dan Safura ini memiliki keturunan yang akhirnya keturunan itu lahirlah Nabi Isa. Artinya ya, keturunan Nabi Musa ini yaitu Maryam, lalu melahirkanlah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu bukan anak dari pasangan ini, tapi lebih tepatnya keturunan. Bersaudara dengan Maryam. Musa itu bersaudara dengan Maryam. Bukan, tapi Maryam itu termasuk keturunan Nabi Musa juga, termasuk keturunan Nabi Musa. Oh. Oper. Jadi ulun ini bukan menyanggah atau menambah ulun. Jadi saya ini menambah pertanyaan. Kan tadi saudari mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah keturunan Nabi Musa. Nah, Nabi Isa ibunya Maryam binti Imran, dan Maryam ibunya Raihanah namanya. Nah, jadi apakah Imran ini keturunan Nabi Musa, saudari? Siapa? Nabi Imran. Salah satu orang tua dari Maryam itu keturunan pasangan Nabi Musa dan Safura. Salah satu, tapi kan kurang tahu spesifiknya siapa keturunannya.
Pokoknya salah satu orang tua. Dia juga keturunannya sama Bani Israel. Ya. Ibrahim ini nama dua anak kan, Ishak sama Ismail. Nah dari Ishak itu saya Ishak, Yakub, Ayub, Shu'aib, Musa, lalu dia Isa, tapi Isa itu sudah satu garis keturunan semua. Jadi garis keturunan dari Ishak. Jadi dari Ismail lalu dari Muhammad SAW. Kak, Ulun mau menambah soal Silakan. menumbuhkan rasa malu boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Silakan. Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Kak Dela yang telah memperkenankan saya menambah. Pertanyaan dari saudari yang di sana mengatakan bahwa bagaimana sih kita menumbuhkan rasa malu. Nah, di dalam buku yang berjudul Menjadi Pemuda yang Bertauhid Beradab dan Berhikmah, di halaman pertamanya setelah mukadimah dituliskan bahwa poin yang pertamanya adalah bertauhid. Bertauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Orang yang mengesahkan Allah disebut dengan al-muwahhidun, orang yang mengesahkan Allah. Nah, ketika kita sudah memiliki rasa al-muwahhidun, selalu menjadikan Allah satu-satunya, maka rasa malu itu akan tumbuh karena semata-mata karena Allah. Nah, rasa yang kedua yang perlu kita tumbuhkan dalam diri seorang pemuda, karena kita adalah seorang pemuda, yaitu muraqabah. Rasa yang selalu rasa muraqabah itu adalah selalu diawasi oleh Allah. Ketika kita memiliki rasa muraqabah, maka kita akan takut dan malu untuk melakukan perbuatan sesuatu yang memalukan. Malu berbuat maksiat, malu berbuat dosa, seperti tadi yang dikatakan oleh saudari yang di sana terkait malu yang dianjurkan dan malu yang tidak dianjurkan. Jadi menumbuhkan rasa malu itu sangat sederhana. Cukup kita menjadikan Allah alasannya. Kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita, dan kita yakin bahwa Allah itu satu-satunya tempat kita bergantung, menjadikan Allah sebagai semua alasan dari apa yang kita perbuat, maka rasa malu itu akan tumbuh dengan sendirinya, saudari. Terima kasih. Terima kasih banyak atas tambahan dari Kak Gizi tadi untuk menambahkan pertanyaan bagaimana cara menumbuhkan rasa malu, yaitu dengan bertauhid, mengesahkan Allah, dan muraqabah, merasa diawasi. Untuk sesi selanjutnya kami persilahkan kepada Abi Firdaus untuk menanggapi hasil presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini sudah kita sama-sama dengar kelompok yang kedua sangat luar biasa sekali. Kalian orang-orang yang hebat semua. Kemampuan kalian berbicara, bertanya, berargumentasi itu tidak kalah dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Padahal kalian masih SMP, SMA, tapi sudah sangat luar biasa. Diskusinya ilmiah. Pertanyaan-pertanyaannya pun bagus-bagus juga. Cuma perlu digarisbawahi, coba bertanya sesuatu yang kira-kira dapat kita terapkan. Macam-macam pertanyaan. Ada orang Bani Israel itu suka bertanya. Dalam Quran itu kan ceritanya Bani Israel adalah suka bertanya. Tapi pertanyaan itu ngeles. Bertanya itu untuk ngeles supaya tidak melaksanakan perintah Allah. Apa sapinya? Kuning. Berapa umurnya? Bagaimana keadaannya? Ditanya terus. Intinya nggak mau ngerjakan. Itu Bani Israel. Ada orang yang bertanya karena ngeles, ada orang yang bertanya karena menguji aja.
Ada orang bertanya sebatas ingin tahu, itu boleh semua. Tapi yang paling baik itu bertanyalah untuk kita menerapkan apa yang kita tanyakan. Itu baru namanya pertanyaan. Kalau nanya siapa abahnya, siapa mamanya, ya boleh-boleh aja ditanya. Tapi kira-kira anak gak kaitannya dengan kita, ya kan? Tapi kalau bertanya gimana malu, itu ada kaitannya tuh. Gimana sih supaya jadi perempuan yang pemalu? Anak gak kaitan sama kita, langsung ada. Kalau pengen tahu siapa abah mamanya, tinggal buka Mbah Google, ada semua jawabannya. Buka aja Mbah Google sini. Abi kasih juga nih. Oh ini Abi baru tahu juga. Suka sama Google itu bisa baca buku referensi. Kalau kita pengen tahu nama-nama siapa segala macam. Cuma yang penting kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita kaji hari ini. Perhatikan ini ya, pelajaran pertama ya. Belajar kita dari cerita Nabi Musa ini. Setelah Nabi Musa itu terjadi peristiwa dia membunuh, bukan sengaja membunuh. Ada orang Bani Israel yang berkelahi dengan orang lain. Lalu Nabi Musa membela Bani Israel tadi. Lalu musuhnya tadi dipukul Musa, bukan masuk membunuh, tapi karena kuatnya Nabi Musa, qawiyul amin. Dia orang yang kuat dan terpercaya. Begitu dipukul langsung mati. Dan hebatnya tadi orang yang dibela Nabi Musa ternyata ngelapor ke kampung, Musa sudah membunuh orang. Padahal ditolong kan. Padahal dia ditolong oleh Nabi Musa, malah dia ngelaporin Nabi Musa telah membunuh orang lain. Kadang-kadang kita begitu. Sudah kita bantu orang lain, tolong orang lain, malah kadang-kadang orang lain mencelakakan, mencederai diri kita sendiri. Padahal kita sudah nolong orang. Nah, kita belajar dari Nabi Musa. Jadi kalau kita berhadapan sikap seperti itu, ya biasa-biasa aja. Nabi Musa akhirnya karena dikejar lari dia diarahkan oleh Allah sampai ke negeri Madian. Di sana Nabi Musa berdoa, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Itu dalam ayat 22-nya surah Al-Qasas itu. Mudah-mudahan Tuhanku memberikan kepadaku petunjuk jalan yang baik. Lalu cara Allah tuh hebatnya, Nabi Musa berdoa minta petunjuk yang baik, diarahkan Nabi Musa bertemu dengan dua orang perempuan tadi yang sedang mau memberikan minuman kepada ternaknya. Mereka menunggu. Itu sikap pelajaran pertama kita ambil ya. Ketika yang pekerjaan itu bukan pekerjaan perempuan sebenarnya, pekerjaan laki-laki ngasih makan ternak itu laki-laki semua. Makanya yang dua perempuan tadi ini nggak mau gabung sana, mereka nunggu aja sampai semuanya bubar baru ngambil air untuk ternaknya itu. Mereka nunggu. Lalu Musa melihat, kalian kenapa di sini? Kami mau mengambil air untuk memberi minum ternak, cuman di sana sudah kumpul orang, yang kumpul itu laki-laki semua. Karena yang kumpul laki-laki nggak mau perempuan berdua ini dekat ke sana. Itu perempuan pertama saya dikaitkan kemarin, harus betul-betul menjaga diri perempuan. Kalau tahu kita banyak laki-laki, kita nggak mau langsung gabung ke sana. Apalagi kalau kita nggak kenal laki-laki itu siapa, nggak tahu siapa. Nggak mau dua orang ini dekat. Lalu kata Nabi Musa nawarkan, biar aku yang bantu. Lalu Nabi Musa membantu yang namanya Safurah dan saudaranya itu, ya perempuan. Ada yang mengatakan mungkin dulu belum ada hukum gimana ya, katanya saudara itu namanya Laya tadi itu. Lalu dua-duanya dinikahi oleh Nabi Musa. Betul, waktu itu belum berlaku hukum misalnya nggak boleh nikahi saudara yang sekandung. Kita kurang jelas kan. Tapi kira-kira seperti itu ceritanya. Lalu pelajaran pertama, perempuan harus betul-betul menjaga diri dari lawan jenis. Jangan mudah kalau ketemu lawan jenis tuh ketawa, ketiwi, jingkrak tadi kan, senyum misalnya, nggak mudah seperti itu, menundukkan pandangan kalau bertemu dengan lawan jenis. Tidak mengumbar diri itu, tidak tebar pesona. Jangan tebar pesona. Kebanyakan perempuan sekarang kalau ketemu lawan jenis tebar pesona kemana-mana supaya disenangi. Itu perempuan yang kurang baik. Perempuan yang baik tidak tebar pesona ketika ketemu dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Itu pelajarannya yang pertama. Yang kedua, bagaimana baktinya seorang Safurah itu kepada orang tua. Walaupun itu pekerjaan laki-laki, tapi karena orang tuanya sudah tua, Safurah dan saudaranya membantu pekerjaan ayahnya. Padahal itu adalah pekerjaan laki-laki. Tapi Safurah tidak malu melakukannya. Nah, itu kaitan pertanyaan Kak Izi tadi. Tempatkan malu. Kalau untuk berbuat baik jangan malu. Safurah nggak malu, padahal pekerjaan itu adalah pekerjaan laki-laki. Tapi dia melakukannya. Kenapa? Baktinya kepada orang tua. Ada cerita di medsos kami baca itu, ada perempuan cantik dikerja ngangkat beras tuh.
untuk biaya sekolah. Orangnya cantik, pakai jilbab gue seperti kalian, tapi di luar jam sekolah dia kerja ngangkat beras. Itu pekerjaan laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tapi untuk dia mengabdi kepada orang tuanya, tidak menyusahkan orang tuanya, tidak membebani orang tua, dia rela kerja ngangkat beras untuk sekolah. Padahal perempuannya cantik. Kalau urusan kebaikan, jadi kalian jangan malu. Untuk berbuat baik itu nggak perlu malu. Beda malu dengan malu-maluin. Jangan jadi perempuan yang malu-maluin. Kalau kalian obral, mudah dengan laki-laki itu malu-maluin namanya. Ya kan? Belum apa-apa sudah mau dua-duaan sama laki-laki, jalan berduaan. Itu tidak dicetak oleh Sapura. Walaupun Sapura itu punya hati dengan Nabi Musa. Sapura itu punya hati dengan Nabi Musa. Makanya dia yang bicara. Nah, tutupnya wajahnya. Bapak mengundangmu untuk datang ke rumah, gitu bahasanya kan. Dan Nabi Syuaib, tadi kan ada beda-beda kan, tapi dalam Quran itu dikatakan dalam kurungnya Syuaib. Nabi Syuaib itu tahu kalau putrinya senang dengan Nabi Musa. Bahkan orang tuanya menawarkan, bagaimana kalau engkau kunikahkan dengan anakku. Orang tuanya Sapura, Nabi Syuaib yang minta supaya Nabi Musa menikahi Sapura tadi itu. Sapura itu punya hati dengan Nabi Musa, tapi tidak gara-gara punya hati lalu jadi murah. Jangan jadi perempuan yang murahan. Kalau kalian pergi jalan berduaan dengan laki-laki padahal baru kenal, misalnya sama yang putra di sana misalnya, ya kan, belum apa-apa kan, siapa tahu moga-moga nggak ada. Siapa tahu pas liburan janjian pergi kemana, jalan kemana, itu nggak benar perempuan demikian. Padahal kalian penghafal Al-Quran kan, nggak boleh begitu. Kalian tidak boleh berdua-duaan. Kalau memang suka dinikahkan langsung. Di TCA ini sudah berapa orang tuh? Abi yang ngurusnya, datang ke Abi, Bi, aku senang sama itu Bi. Yang mana itu? Baik, kita lamar langsung. Lamar. Kalau suka langsung lamar. Nggak masalah kan? Iya, nggak masalah. Berapa orang tuh? Abi jadi ini aja, jadi mak comblang aja. Yang mana yang kau suka itu bang? Ini kayak Bang Sam. Bang, aku senang itu. Oke, mainkan. Lamar langsung. Nikah Bang Sam. Nggak lama lagi ada lagi yang mau nikah kan. Kalau memang suka nikah, tapi sebelum nikah nggak kemana-mana. Tapi Abi pesan kalian tidak boleh pergi berdua-duaan ya sebelum kalian nikah. Tanya Bang Sam. Jangan boleh mentang-mentang mau nikah pergi kemana, pergi berdua, nggak boleh. Abi bilang Sam, sebelum nikah jangan pergi sama calon istrimu. Karena perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Kalau kita bawa jalan-jalan malah kita yang menjatuhkan martabat, harkat, kehormatan calon istri kita. Itu kalau laki-laki beriman begitu. Jadi kalau kalian belum apa-apa sudah diajak laki-laki jalan dua-duaan, itu tanda laki-laki kurang baik. Kita jalan yuk, itu pasti laki-laki kurang baik. Kalau laki-laki yang baik nggak mau begitu dia. Kalau dia baik dia langsung ngelamar. Itu baru namanya laki-laki sejati. Qawiyul amin. Nah, itu pelajarannya. Jadi perempuan harus bakti kepada orang tua. Untuk berbakti, kalau orang tua nyuruh jangan malu. Pas kalian libur, apa coba sana siapa namanya? Felisa, belikan beras. Oh, aku malu beli beras misalnya. Aku enggak mau. Tolong Felisa angkatkan apa nih misalnya gas itu bawa ke warung. Aku enggak mau, malu aku. Nah, enggak boleh. Walaupun itu barangkali pekerjaan itu pekerjaan laki-laki, tapi kalau orang tua kita yang nyuruh, laksanakan, lakukan bakti kepada orang tua. Itu yang ditunjukkan oleh Sapura. Pertama, dia perempuan yang menjaga kehormatannya, nggak mau sembarangan kalian dengan laki-laki itu. Jangan buat dirimu jadi murah. Jangan murah. Apalagi yang nawarkan duluan perempuan, nggak boleh. Perempuan itu dia nunggu aja sifatnya, nunggu aja. Begitu tuh, menunggu sifatnya, bukan malah menawarkan dirinya. Makanya Sapura nggak mau dia. Bapaknya yang nawarkan, gimana kalau Musa kau nikahi anakku? Boleh tuh. Kalau kalian punya orang tua, senang suruh orang tua aja. Bahasa Islam. Jadi gitu pesan cerita Sapura dan Nabi Musa ini. Pertama, Sapura perempuan yang pandai menjaga kehormatan diri. Yang kedua, Sapura itu bakti kepada orang tua. Untuk bakti kepada orang tua, pekerjaan apapun asal baik dia mau melakukannya. Ngangkat beras kah? Oke aja. Ngangkat gas kah? Apa aja. Pergi ke warung, biasa aja. Jangan malu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu bakti kepada orang tua.
Yang ketiga pelajarannya, perempuan kalau mau cari jodoh, lihat dulu dong bobot bebet laki-lakinya tuh. Jangan sembarangan. Jangan asal mau aja jadi, nggak boleh gitu. Yang penting ganteng, nggak boleh. Kau lihat bobot, bibit, bebet, bobotnya gimana. Nabi Musa itu kenapa orang tuanya Sapurah Su'aib mau? Karena Nabi Musa disebut Qawiyul Amin, orangnya kuat. Jadi kalian jangan milih laki-laki yang lebay, milih calon suami lebay orangnya. Nah, nggak boleh tuh. Cari yang qawi, yang kuat, gagah. Kayak Nabi Musa tuh gagah, kuat. Pilih laki-laki yang kuat. Tidak sekedar kuat, tapi harus amin. Orangnya dapat dipercaya. Pilih calon suami yang seperti itu. Qawiyul amin, orangnya kuat dan dapat dipercaya, orangnya amanah. Jangan sembarangan dirimu. Sekarang banyak kasus-kasus gitu di medsos itu kan, diajak laki-laki pergi kabur, hilang. Akhirnya hilang entah kemana. Karena laki-laki itu ganteng, pintar ngomong dan sebagainya, pintar ngerayunya, kalian mudah jatuh hati. Perempuan yang baik tidak mudah jatuh hati. Begitu tuh perempuan yang baik. Perempuan yang pemalu tidak mudah jatuh hati. Dia hanya akan mau jatuh hati ketika sudah pasti ini adalah suamiku. Baru jatuh hati dia, baru jatuh cinta. Kalau sebelum menikah dia tidak akan jatuh hati. Itu perempuan yang baik. Jangan kalian mudahkan diri kalian dengan laki-laki. Jangan mau seperti itu. Abis coba tanya Umi Anis tuh, pernah nggak Abis sama Umi Anis pacaran? Tanya aja. Kami nggak pernah pacaran. Abi nggak ada pacaran. Abi punya teman, saudaranya Umi Anis, bang aku punya keluarga bang. Bang mau nggak tuh kalau aku jodohkan gitu. Yang mana orangnya itu bang? Abi nggak ketemu, cuma lihat aja. Sudah cukup gitu. Oke, mau langsung lamar. Langsung lamar Abi. Nggak ada pacaran. Kalian baru SMP, mojok-mojok dua-duaan, gelap-gelapan. Aduh. Coba belajar dengan Sapurah, buat dirimu mahal. Oke, yang dulu sudah terjadi. Jangan ada lagi peristiwa seperti itu terjadi kalian. Mau dibawa pergi kemana-mana. Ada perempuan kok jadi murah benar dirimu. Engkau cantik, engkau cerdas, penghafal Quran. Kok mau dirimu disentuh-sentuh oleh laki-laki? Jangan mau dong. Jangan mau. Itu tanda laki-laki nggak benar kalau begitu tuh. Belum apa-apa sudah mau moto megang-megang gini. Sudah pasti nggak benar laki-laki. Jangan kalian mau dengan laki-laki model begitu. Belum apa-apa sudah ngajak jalan, ngajak nonton. Jangan mau. Apalagi kalian penghafal Quran. Itu Sapurah, perempuan yang pemalu. Malu dia kalau untuk urusan yang berbuat enggak benar tuh. Melakukan maksiat, Sapurah malu. Tapi kalau berbuat kebaikan, Sapurah siap melakukannya. Walaupun harus mengerjakan pekerjaan yang barangkali tidak tepat, tidak cocok buat dirinya. Tapi karena ini baik pekerjaannya, apalagi orang tua yang nyuruh, Sapurah siap melakukannya. Itu pelajarannya. Kalian harus cari pendamping yang qawiyul amin, kuat dan dapat dipercaya, orangnya jujur, orangnya setia. Itu. Tapi sekarang belum waktunya. Sekarang belum waktunya. Kapan waktunya? Setelah kalian selesai hafal Quran 30 juz baru boleh. Setelah kalian selesai jadi kuliah, sudah sarjana, bolehlah. Tamat SMA gimana? Habis SMA, boleh. Kalau sudah tamat SMA langsung mau, boleh aja. Gak masalah. Ya, tamat SMA kalian gak mau kuliah lagi, aku mau nikah aja, bagus, silakan. Gak masalah, boleh. Boleh gak tuh? Boleh. Tapi pendampingnya harus yang baik, harus yang benar. Gimana caranya supaya dapat pendamping yang baik, yang benar? Buat dirimu menjadi perempuan yang benar duluan. Makanya Sapurah dapat pasangan Nabi Musa. Karena Sapurah menjadikan dirinya perempuan yang pemalu, yang cerdas, yang punya spiritualnya baik, orangnya setia, dikasih Allah pendamping yang baik juga. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang penzina untuk perempuan yang penzina. Begitu hukum Allah dalam Quran dalam surah An-Nur. Surah 24 ayat 24 apa ya? Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki penzina untuk perempuan yang penzina, perempuan yang penzina untuk laki-laki yang penzina. Kalau kalian ingin dapat yang baik, buat diri kalian baik lebih dulu. Gak usah kalian cari-cari, datang sendiri nanti.
Perempuan nunggu aja. Kalian jadikan diri kalian baik, pemalu, cerdas, beriman, bertakwa, setia, penghafal Quran, apalagi nanti Allah datangkan yang baik-baik juga buat kalian. Gitu. Nah, itu pelajarannya dari cerita Safura itu. Ya, ulangi lagi, yang pertama, malu terhadap lawan jenis. Jangan mudah dengan lawan jenis itu pesan Nabi. Kalian jangan mudah. Ingat ya, kalau ada laki-laki yang belum menikah sudah ngajak jalan-jalan, ngajak nonton, ngajak makan bareng, itu pasti nggak benar. Nggak benar duluan tuh. Kalau ada ngajak nikah, baru tuh benar. Mau nggak nikah denganku? Nah, itu baru cocok. Silakan langsung ngomong ke rumah. Itu langsung aja kalau mau. Nanti Nadia tamat SMP misalnya langsung mau, boleh aja. Boleh aja kalau mau. Tidak mau sekolah lagi, mama ampe sekolah kenapa? Nadia mau nikah aja, nggak masalah. Kan tidak dilarang dalam Islam kan. Tapi cari pasangan yang baik. Untuk dapat pasangan yang baik, buat dirimu baik terlebih dahulu. Jadikan dirimu perempuan. Abi katakan kemarin, kalian orang-orang surga. Orang surga tuh mahal harganya. Jangan dibikin murahan. Mudah dibawa laki-laki kemana-mana, itu dirimu murahan. Dibonceng kemana-mana mau aja, itu dirimu murahan. Diajak ketemu apa segala macam, dirimu murahan. Engkau mahal. Jangan mau. Jangan mau. Fatimah ini anak Rasulullah, perempuan yang pemalu. Di rumahnya di Madinah tidak pernah keluar rumah. Pernah diceritakan kan? Sampai penduduk Madinah tidak tahu bagaimana wajahnya Fatimah. Di rumah aja kerjaan Fatimah. Tidak ada orang yang pernah melihat wajah Fatimah. Lihat itu anak Rasulullah itu begitu contohnya. Pemalu. Nah, itu perempuan yang baik, itu perempuan yang punya rasa malu. Rasa malu untuk melakukan sesuatu yang buruk, yang jelek itu nggak mau perempuan. Tanamkan dalam diri kalian bahwa apa yang kulakukan ini kalau salah pasti dilihat oleh Allah. Tadi dikatakan dari itu harus punya tauhid bahwa Allah tahu dengan segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jangan buat kalian menjadi hina, tercela gara-gara sikap yang kurang tepat tadi. Dengan lawan jenis jaga diri. Dengan lawan jenis kontrol diri. Self control kemarin, kontrol diri. Walaupun kita suka, jangan tunjukkan rasa suka kita. Itu Safura gitu. Walaupun dia suka, dia tidak menunjukkan rasa sukanya kepada Nabi Musa. Dia pendam itu dalam-dalam. Sampai orang tuanya akhirnya yang meminta Musa menikahi anaknya. Itu perempuan. Kemudian baktilah kepada orang tua. Kalau kalian libur sekolah nanti pulang, apapun pekerjaan, kalau orang tua tuh minta bantu, tolong bantu. Jangan malu-malu, jangan milih-milih kerjaan. Aku nggak mau mak kalau beli beras, ngangkat gas, aku nggak mau. Aku malu, nggak perlu. Itu Safura nggak malu. Yang ketiga, kalian harus cerdas, belajar terus. Itu insya Allah para penghafal Quran cerdas. Ini 2 hari kalian buktikan kalian orang-orang yang cerdas semua. Benar janji Allah, orang yang belajar Quran cerdas. Cerdas. Tuh. Yang keempat, kalian nanti kalau punya milih pasangan, cari yang qawiyul amin, yang kuat dan dapat dipercaya. Cari laki-laki, jangan yang lebay-lebay. Jangan yang apa namanya tuh jablay kah apa orang? Iya kan? Jangan, cari yang kuat. Itu Nabi Musa dikenal dengan kuatnya dan dikenal dengan aminnya, dapat dipercaya. Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang kuat, bukan yang lemah. Nah, itu harus diperlihatkan. Kalau perempuan memang dia makhluk yang lemah, makhluk yang pemalu. Laki-laki yang kuat, sehingga dia tuh apa namanya connect, nyambung. Yang satunya pemalu, yang satunya kuat, gagah. Satunya cantik, pemalu. Yang laki-laki kuat, ganteng, gagah. Ketemu dia, jadi kontrol. Nabi apa namanya Safura menjadi pendamping perjuangan Nabi Musa. Lihat gitu, laki-laki yang berhasil itu biasanya ada perempuan yang hebat di belakangnya. Rasulullah berhasil dakwanya karena didukung oleh Khadijah. Nabi Musa berdakwah didukung oleh Safura. Nanti suami kalian berdakwah, kalian yang menjadi pendukungnya. Ini suami-suami yang baik. Nabi doakan mudah-mudahan yang datang kepada kalian semua orang-orang yang baik. Gimana caranya tadi? Buat diri kita baik lebih dulu, akan datang hal-hal yang baik kepada kita. Kalau kita baik, insya Allah semua yang datang adalah yang baik. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi satu motivasi bagi anak-anak ini semua. Jadikan diri kalian perempuan yang kuat sebagaimana Safura. Pemalu, intelektual, apalagi spiritualnya bagus, setia, orangnya apa namanya
bakti kepada orang tuanya, dan dia jaga kehormatan dirinya. Itu betul-betul perempuan. 1000 kali laki-laki berbuat salah, ada kata-kata gitu. 1000 kali laki-laki berbuat salah, itu dunia masih ketawa aja. Tetapi kalau 1 kali perempuan berbuat salah, dunia akan menangis. Jaga dirimu wahai perempuan dengan baik-baik. Di Ramadan ini kalian banyak belajar. Mudah-mudahan nanti dengan Ramadan ini keluar hasilnya perempuan-perempuan yang hebat. Dari TCA nanti lahir perempuan-perempuan, wanita-wanita yang hebat, yang kuat, yang tangguh, yang cerdas, yang dekat dengan Allah. Terima kasih. Kembalikan lagi kepada MC-nya. Siapa MC-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.